Kalau dengan jancuk pun aku nggak bisa menjumpaimu di sini. Kalau dengan jancuk pun aku nggak bisa menjumpaimu. Dengan air mata mana lagi akan ku ketuk pintu hatimu. Dengan air mata mana lagi akan ku ketuk pintu hatimu. Nah, ngomong jancuk terus. Jancuk. Nah, itu. Kita sering marah kalau reok atau tempe atau wayang diakui Malaysia. Kalau aku enggak, ya biarkan diakui mereka. Daripada kita nggak ngerawat. Pemimpin tangan besi akan mematikan nyali. Tapi pemimpin yang dinabikan akan mematikan nalar. Artinya apa tuh, Mbah? Kalian jawab sendiri, Jokowi masuk yang mana? Tapi aku punya saran kepada Anjar. Mungkin Pak Jokowi akan milih dia. Tapi mungkin nggak jadi milih dia kalau dia terlalu fotokopi Jokowi. Kekasihku, jangan bersedih. Tidurlah dan bermimpi ke negeri kehamparan, kehampaan kasih. Kehamparan, kehampaan, kehangatan kasih. Lahan perlahan, perlahan-lahan menghampar hampa kasih. Usai impianmu, rangkai cerita bahwa di negerimu penuh dengan tawa canda. Lebih baik kita berbohong tentang negeri ini daripada kau jujur kepada anak-anakmu tentang partai-partai di sini dan anak-anakmu menangis. Jangan kau sedih. Luar biasa, tos dulu, Mbah. Ya. Itu apa, Mbak? Kehampaan. Jangan kau bohong sama anak-anakmu. Oh, gini, lagu itu judulnya Pada Sebuah Ranjang. Jadi intinya tentang waktu itu Randu masih anak-anakku itu. Jadi kita mau ngomong jujur ke anak-anak, tapi anak-anak sedih atau enggak gitu. Kalau ditanya kita negeri ini apa? Baik-baik saja. Lebih baik kita bohong supaya anak-anak nggak sedih. Iya. Gitu. Tapi lebih baik berbohong untuk kebaikan atau ngomong jujur? Yang penting memang harus menerima kenyataan, mau nggak mau. Enggak, biar. Dan biar kelak anak-anakmu kan percaya bualanmu, jangan kau bersedih. Aku milih yang kedua daripada kita ceritain, oh ketua-ketua partai berantem, oh rebutan jadi kingmaker, oh ada yang nyalonin ini, nyalonin itu. Mereka sedih, nggak sekolah. Jangan, lebih baik kita bohong. Baik-baik saja, baik-baik saja. Ya gitu. Nggak tahu kalau kamu yang mana? Aku yang mana aja, Mbak, yang penting asik. Oh. Mbak Sujiwo Tejo, tepuk tangan dulu ya. Mbak, terima kasih ya Mbak Hanum udah diajak ke rumahnya Mbah yang ada di Bandung. Sekarang saya ada di Jatinangor tepatnya. Jatinangor. Kalau naik ke Gunung Manglayang. Manglayang. Ini itu Gunung Gelis. Aduh. Gunung Ciremoy, belakangnya tuh Gunung Tampomas. Tapi di sini katanya kan Mbah tuh sibuknya di sini adalah salah satu tempat apa ya? Mbah berkreativitas lah. Sanggarnya Mbah di sini. Apa aja Mbah yang dibikin di sini? Kadang-kadang aku bikin puisi di sini. Ini kalau malam nasi. Tadi malam bulannya persis di puncak itu. Oh iya. Mbak, ajak aku lihat-lihat dong Mbak. Aku pengen melihat sekitaran di rumahnya Mbah. Ini tuh ada apa aja. Jadi Mbah tuh punya 3 rumah ya? Ada Jakarta, Jogja, Bandung. Banyak banget. Iya, kan Luhut juga ada 3. Ada Luhut, ada Binsar, ada Panjaitan. Jadi saya loh, enggak, kalau falsafah Jawa semua hal itu harus 3 ya. Gitu. Miwiti, mengawali, nengahi, konten, dan mungkasi, kesimpulan. Jadi genapnya apapun di Jawa itu 3. Miwiti, awalan, nengahi, mungkasi. Jadi kalau kamu suka sama orang, cuma suka aja itu baru mulai. Itu yang bikin kita
patah hati gitu. Datangi ke rumahnya. Itu nengahi. Nengahi. Menggajinya nikah. Habis nikah apa, Mbah? Mikirin cicilan rumah. Pusing, langsung pening ya. Iya. Nah, sekarang kita lihat di sebelah kiri. Ini, Ya, ini area area rumah tinggalnya. Bukan rumah tinggal sini juga untuk anak. Ini namanya gender. Jadi Apa ya, bener? ini gender. Bisa jadi gender ini kayak piano kalau di Jawa ya. Jadi nulisnya GE, nggak usah GENDER. Jadi sudah lama orang Jawa itu kenal gender. Oh. Gender oh ya, biar. Gender. Jadi ini ya. Bumi gonjang kanjeng langit kelap-kelap katon ler kincanging. Jadi Coba ya, aku mau cobain ini deh, Mbah. Coba. Cara mainnya gimana, Mbah? Megangnya gini. Sol misal solnya. Oh, oke. Ya. Ini untuk pamintaku lima situasi manut runtut ya kira-kira gitu. Nah, Hanum sudah memainkan gender. Mbah, aku tuh pengen tahu lebih banyak soal Mbah. Orang mungkin kan kenal Sujiwo Tejo, tapi mungkin orang nggak banyak tahu kalau nggak googling nama aslinya Mbah Tejo itu adalah Agus Hadi. Yep. Bener ya, Mbah? Ada Sujiwo, Ada Agus Hadi Sujiwo. Yep. Tapi memilih nama panggung Sujiwo Tejo. Tejo nama Bapak. Dulu pemilihannya gimana, Mbak, untuk pakai nama yang berbeda gitu untuk nama Karena satu-satunya yang meneruskan Bapak aku. Aku punya 6 bersaudara. Baik, 6 bersaudara. Semua jadi pegawai, ada yang pengusaha. Yang di kesenian nerusin Bapak cuman aku. Nah, di Jawa itu ada istilah namanya nunggak semi. Apa itu? Nunggak semi itu tunas yang kalau kita nanam pohon jarak, tunas yang itu namanya nunggak semi. Oh. Nah, aku nunggak semi karena meneruskan Bapak sebagai dalang. Tapi kan dulu Aku berhak. nggak suka kan? Awalnya nggak suka ngedalang, malah suka malu kan kalau pada saat ke rumah nggak ada alat Ya. musik lain, adanya apa Iya. kendang gitu-gitu. Kenapa akhirnya Di milih situ jadi Bondo dalang? dulu waktu ada musik patrol namanya, kalau ngebangunin sahur itu pakai patrol, yang paling komplit aku karena gamelanku utuh, jadi kita bawa 5 beca gitu dinaikin dong. Tapi di luar, jadi untuk ngebangunin sahur di luar itu aku agak malu, bukan agak malu sih, punya gamelan, punya bapak dalang. Karena teman-temanku di situ Bondo sekolahnya pada ke Surabaya, SMA-nya Malang, Jember, itu kalau pulang mereka nyanyi lagu-lagu barat gitu. Nah aku malu, awalnya malu sih, kok aku masih gamelan. Kayaknya aku suka kata-katanya Pak Mahfud, kenapa 2 kali nikahnya anakku saksinya Pak Mahfud atas permintaan anaknya, karena aku suka kutipan yang dibawa Pak Mahfud, hati-hati kamu pada orang yang kamu benci. Karena semakin mirip ya lama-lama. Sampai semakin mirip karena suatu hari mungkin kamu akan minta tolong sama orang itu, gitu loh. Gitu, jadi nah aku membenci gamelan saat itu, dan sekarang aku hidup dari situ. Lagu-laguku kebanyakan dari nuansa gamelan walaupun nggak ada gamelannya, kira-kira gitu. Pas aku udah profesional di dalang, aku mendalang, aku mau menunjukkan pada bapakku bahwa aku sekarang udah back. Bapakku meninggal. Ya udah. Jadi mungkin diuji juga apakah aku harus pulang ke situ Bondo, apakah harus tetap mendalang. Baru setelah mendalang aku pulang. Karena kan dilema waktu itu. Kalau aku pulang berarti aku nyenengin aku sendiri, tapi aku membatalin pedalangan. Gitu. Padahal pedalangan ini ininya bapakku. Bapak kamu harus jadi dalang gitu. Oh, dulu Bapak ngomong Iya, gitu sama Mbak. jadi ya udah aku akhirnya mendalang, walaupun agak gini juga sambil kan di pedalangan tuh ada lawakan-lawakannya kan, ada goro-goro, harus lucu kan. Sementara bapak meninggal, aku baru pulang pagi. Banyak hal-hal berkesan yang terjadi di hidupnya Mbah Tejo dari kecil sampai akhirnya gede. Aku balik lagi ke soal kuliah tadi, Mbah.
2 jurusan yang Mbah pilih itu jurusan, aku kalau ini dari perspektifku ya, no judge loh pemirsa atau saudara. Sorry ya, aku bukan anak sosial ya, aku anak IPA ya. Kan kalau anak-anak sekarang gitu kan gengsinya kan. Itu adalah jurusan yang nggak pernah terfikirkan di kepalaku, teknik sipil sama matematika gitu. Dulu pelajaran matematikanya kalau bisa aku kabur ke ujung dunia Mbah, nggak mau ikutan. Mbah ngambil 2 jurusan yang menurut orang tuh bukan jurusan gampang. Apa? Based on apa Mbah? ITB pula lagi. Itu nggak barengan ya, aku masuk pertama diterima di matematika, itu yang tertinggi di MIPA. MIPA itu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Tapi waktu itu kurang disukai cewek-cewek. Itu masalah gitu, masalah sepele aja matematika. Yang lebih tinggi grade-nya masuk itu sipil sama elektro. Elektro tinggi. Buat didemenin cewek-cewek doang jadi. Iya. Ya Allah, ternyata Begitu. itu. Aku tes lagi. Di SMA Dago aku tesnya. Diterima lagi. Dan aku selalu norak, akan ada pilihan 1, 2, dulu namanya perintis, proyek perintis. Sekarang namanya apa? Proyek masuk itu? Masuk perguruan SPMB. SPMB sekarang, dulu perintis. Ada pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3. Pilihan 2, pilihan 3 selalu kosong. Cuma 1 pilihan, tadi sipil ITB. Karena udah yakin masih keterima? Yakin banget. Luar biasa, kepercayaan diri yang tinggi sejak dini ya Mbak Tejo, luar biasa. Jadi tapi akhirnya juga nggak selesai semua, jangan ditiru. Jangan ditiru. Mbah, itu kan akhirnya Mbah tahun 88 nggak kelar kuliah pada saat itu karena udah lama nggak ke kampus. 89 Mbah nikah sama Tante Rosa. Nah, aku kan nggak tahu mau ngapain. Aku dalam keadaan nggak kuliah waktu itu. Pacar Tante Rosa waktu itu? Belum. Oh belum juga? Aku makan numpang teman. Nah, yang teman yang tak tumbangin makan ini ngasih aku kerjaan jaga ujian, karena aku masih mahasiswa, belum di DU, belum ada surat DU. Jaga ujian 1 kali jaga 5.000. Iya. Tahun itu gede. Gede. Jaga di Itenas. Oh, Itenas. Ya udah jaga. Kan kalau penjaga ujian tuh masuk ngasih soal, masih bundelan, terus meriksa apa? Tanda KTP, hadir. KTP itu apa namanya? Tanda KTM. pengenal. KTM apa? Iya, KTM. kartu mahasiswa. Kartu mahasiswa. Aku periksa satu-satu kan. Terus termasuk yang itu tahu rumahnya kan? Di scanning ya. Nah, tahu rumahnya dia. Dia hafal di sini kan belum ada hafil. Oh, Cina pernah ngomong. Yen seneng ojo mung mandeng golek ono endi omahe. Itu kalau senang sama cewek atau tualang atau cewek, jangan cuma ngelihat, cari sampai ketemu di mana rumahnya. Itu pesan leluhur. Ada satu quote dari Mbah Tejo, ini aku kutip. Banyak orang pacaran, seabrek orang menikah, tapi cuma segelintir yang sempat mengalami cinta. Yep. Mbah Tejo mengalami cinta. Tanya ke Tante Rosa. Kamu jangan pernah merasa dicintai oleh istrimu kalau kamu nggak dihina terus sama istrimu. Aku kenal dekat sama beberapa kiai besar, beberapa pastor besar. Kok pastor siapa? Pandita. Terus politisi. Dihormati sama warga di ini. Di depan istrinya di kamu-kamuin terus dihina-hina. Dan asik hubungannya itu jadi manusiawi banget gitu loh. Ini kiai besar ya, aku ketemu di Semarang. Bu kok telat Nyai? Ini kiai besar. Lah itu tak gak tangi-tangi. Udah aku bangunin gak tangi-tangi, terus akhirnya tak ancam. Iki situ nang Semarang ora? Gitu loh. Iki jadi ke Semarang enggak? Apa itu artinya? Ini jadi ke Semarang enggak? Oh, jadi ke Semarang ya. Kalau enggak aku ganti baju nih. Ini kiai besar loh. Tapi aku melihatnya jadi asik banget gitu loh. Sementara di mall itu dicium-cium tangannya, dimintai airnya untuk ini. Iki gak tangi-tangi. Iya serius. Di belakang orang-orang yang biasa terlihat galak, ternyata rata-rata pada takut sama istri gitu ya. Mbah Tejo takut sama istri? Ya takut. Takut sama Tante Rosa berarti? Takut. Nah, tapi aku juga penasaran, katanya Mbah Tejo sama Tante Rosa ini, tadi Mbah Tejo bingung memutuskan siapa yang lebih galak. Saya mau tanya ini sama satu orang yang bisa ngomel-ngomelin Mbah Tejo, tapi pasti juga sering diomelin sama Mbah Tejo. Selamat pagi, Randu. Halo. Morning, Nom. Aku minta dia bangun pagi, Mbah. Ndu, jawab. Kalau menurut kamu lebih galak bapak apa ibu, Ndu? Sama
sama aja, dua-duanya galak. Kalau menurut Randu ya, Mbah Tejo ini adalah sosok yang seperti apa sih? Orang kan taunya Mbah Tejo sebagai budayawan, seniman, penyanyi, dalang gitu. Kalau sebagai bapak, Mbah Tejo ini seperti apa, Ndu? Kalau sebagai bapak, apa ya? Kalau yang lagi booming istilah ini ngeri-ngeri sedap. Oh ya? Ada ngerinya, ada sedap. Apa Ndu? Coba lebih spesifik lagi tentang itu, ngeri-ngeri sedap tuh gimana maksudnya? Ya ngeri kan udah kayak gitu ya, maksudnya suaranya kencang, matanya melotot gitu kan, itu hal-hal fisik yang kelihatan gitu kan, yang orang mungkin bisa lihat juga. Terus tapi lebih ngeri lagi kalau udah diem sih, maksudnya kayak kita jadi harus mikir nih apa ya yang ada di pikirannya, apa yang dia mau sebenarnya gitu. Terus kita harus kayak dia cuma ngomong satu kata gitu, terus kita harus menafsirkan itu dengan beragam makna gitu. Jadi kita kayak gue bener gak ya gitu. Itu ngerinya sih. Kalau sedapnya ya dia kocak sih, kocak banget tuh bisa. Kalau kita lagi ada masalah dia tuh selalu ngasih lihat sisi positifnya gitu. Jadi kayak ya ketawain aja tiap ada masalah, ya udah kita ketawain aja yuk kayak gitu. Tapi Mbah, sebagai anak perempuan paling besar, Randu itu sudah cukup memenuhi ekspektasi Mbah sebagai orang tua nggak? Mbah punya ekspektasi nggak ke Randu? Ekspektasiku adalah dia nggak jadi wartawan gitu. Karena capek jadi wartawan, tapi tetap ngotot jadi wartawan, ya udah. Ndu, gimana Ndu? Ya aku emang underestimasi. Dasar. Oke, Ndu, yang terakhir, ya namanya juga acara TV ya Ndu. Ada nggak sih Ndu yang pengen disampaikan ke Bapak? Pokoknya buat Bapak tetap jadi Bapak aja lah, makin happy, makin bijak, makin sehat. Amin. Gitu aja. Amin. Randu, sehat-sehat ya. Salam untuk suamimu. Iya, Hanum juga ya Num. Iya. Lahir batin ya Num. Lahir batin ya Randu. Kita main futsal lagi nanti ya. Dadah Randu. Bye. Balik lagi soal wayang ya. Beberapa waktu lalu kan wayang juga sempat dibilang haram Mbah sama salah satu pemuka agama, dan Mbah duduk di satu forum dan bilang ya terserah orang mau bilang wayang haram, itu yang nonton pertunjukan gue masih banyak. Ya. Tapi sejujur-jujurnya Mbah, boleh nggak? Atau misalnya Mbah terima nggak sih wayang itu dibilang haram? Nggak apa-apa. Aku selalu punya prinsip. Kenapa kita marah sebagai dalang? Aku ngasih tahu ke dalang-dalang, dan sebagian ikut, termasuk Pak Kirun, termasuk dalang Catur Penyek Kuncoro, dan ada banyak yang ikut jejakku bahwa biarkan dibilang haram, kita nggak usah marah. Karena babi dibilang haram, Tuhan juga nggak marah. Babi itu ciptaan Tuhan. Dibilang haram, Tuhan nggak marah. Masih ada juga yang makan. Wayang ciptaan manusia, dibilang haram kok marah. Babi diharam-haramkan, Tuhan nggak marah kok. Gimana sih? Dan wayang tidak akan mati karena diharam-haramkan. Wayang hanya akan mati kalau nggak ada yang nanggap. Regenerasi dalang banyak, Hanum. Di STSI, di ISI, Institut Seni Indonesia, di sanggar-sanggar. Regenerasi penonton banyak. Regenerasi yang nanggapin yang susah. Percuma ada wayang kalau nggak ada yang nanggap, akan mati, kira-kira gitu. Tapi sekarang masih banyak yang nanggap Mbah kan? Tapi frekuensi pertunjukan, kenapa aku melukis, kenapa aku nyanyi, kenapa kalau aku pikir-pikir. Bikin sarung sekarang. Karena kan ya ini bikin sarung. Karena makin lama penanggap wayang itu berkurang. Dan kesenian tradisional teman-teman beda sama kesenian modern. Kesenian tradisional tuh nggak ditiketkan. Kesenian tradisional tuh selalu Gratisan. ada yang gratisan, ada yang nanggap. Nanti digratisin untuk mau dalang siapapun, kalau udah ditiketin nggak ada, jarang beli loh. Dulu Mas Anom Suroto almarhum di Jakarta, Mantap Sudarsono. Karena nonton wayang kok bayar. Kita sering marah kalau reok atau tempe atau wayang diakui Malaysia. Kalau aku enggak, ya biarkan diakui mereka, daripada mau kita nggak ngerawat loh. Kitanya nggak ngerawat. Definisi ibu kalau menurut wayang adalah bukan perempuan yang melahirkan, tapi perempuan yang merawat dan membesarkan. Kita melahirkan reok, kita melahirkan wayang,
tapi nggak kita rawat, terus kita masih ngaku. Tapi kan itu tetap punya Indonesia, Mbah. Ya tapi reog tampilnya di lampu-lampu merah. Karena nggak ada yang nanggap. Ondel-ondel buat ngamen. Ondel-ondel jadi ngamen sendiri, nggak ada yang merawat. Nanti kalau ondel-ondel di aku Jepang terus, wah enggak itu milik kita, ya gimana sih? Baru kita pusing. Sampai kapan bangsa ini kayak gitu? Jauh sebelum dikenal sebagai budayawan dan juga seniman, orang taunya Soejiwo Tejo itu tuh dulu jurnalis. Kita punya profesi yang sama, Mbah. Once a journalist, forever journalist, walaupun udah nggak ada di media pada saat itu. Dan aku dengar A1 nih infonya, katanya Mbah Tejo itu keluar setelah 8 tahun karena job wayangnya banyak. Iya. Lebih berasa duit jadi dalang daripada jadi jurnalis, bener, Mbah? Duit ya tetap penting, tapi bukan yang satu-satunya. Ini serius. Aku nggak, duit itu karena duit itu berapapun, berapapun nggak akan cukup. Aku banyak job dalang dan aku juga dikasih izin 3 bulan main filmku pertama dan langsung jadi bintang utama di film Telegram. Tetap digaji loh aku. Randu nggak akan ngalamin itu. Bukan cuti di luar tanggungan, cuti 3 bulan aku main film di Cirebon, Nggak tetap kerja. digaji, nggak kerja. Gak nulis apapun. Nggak. Bayangkan kan, apa yang akan terjadi begitu masuk kantor? Pandangan mata teman-teman gimana? Sinis. Di sini wah selamat ya main film ya, wah ya. Tapi aku bisa di sini kan, di sini. Nah, lama-lama aku nggak tahan, aku pamit keluar. Tapi itu forever. Sampai sekarang aku nulis. Karena memang forever ya pekerjaan jurnalis. Aku tiap minggu nulis di Jawa Pos. Itu sudah berlangsung 2009. Tali Jiwo. Iya, 2009 udah berapa? Lebih dari 10 tahun. Tapi sekarang udah boleh diedit. Dulu kan katanya kalau diedit ngambek. Oh iya, ya, aku baru dapat cerita itu dari siapa ya? Ntar dulu, bukan aku baru dengar. Iya, Ada iya betul. wartawan tulisannya diedit ngambek. Mbah Bukan aja Tejo. ngambek, aku robek-robek, aku koran itu aku robek-robek ya, terus aku taruh di mejanya. Jadi suatu pagi diedit tulisanku. Ini tulisannya Soejiwo Tejo. Aku robek. Terus aku taruh di depan di komputer yang masih pakai komputer desktop itu loh. Nggak bisa diedit tulisan dulu karena aku sudah mempertimbangkan masa-masa. Iya. Tapi kalau sekarang nulis di Tali Jiwo di Jawa Pos diedit gak? Dia kan makin usia, Oh, makin tahu bijak. diri dia. Makin bijak. Edit-edit dikit halus-halus gak apa-apa lah gitu Nah, ya. maksudku, untung ada Tali Jiwo. Aku tetap dianggap wartawan oleh Dewan Pers. Abis ini aku mau lebih banyak ngobrol tentang bagaimana pandangan politik Mbah Tejo dengan situasi terkini Indonesia apalagi jalan 2024. Pandangan politikku ini di truk 2024. kalau kamu di truk itu tuh banyak namanya Ponokawan Reborn. Ini ada 4 orang. Jadi ini Ponokawan Reborn kalau kalian di truk di kaos-kaos dan anak Malang juga Aku ada. tebak dong Mbah ini siapa? Ya. Boleh ya? Dari yang paling sini Gus Dur. Gus Dur, Gus Mus, Ya. Cak Nun, Mbah Tejo. Ya. Kenapa bisa 4 wajah ini? Tanya kan anak Malang, yang bikin arek-arek Malang pertama muncul di kaos Ponokawan Reborn. Ini soal politik. Terus munculnya 4 di truk juga ada. Kalau di jalur-jalur Pantura. Ini yang bikin, ini tanpa atas izinku juga yang bikin Isar sama penduduk sini. Oh, karena kayak apa? Apa salah? Gunung apa? Mor. Yang di Amerika. Mount Rushmore. Rushmore kayak itu. Ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau aku mau ngomong soal politik, jawabanku ini. Jadi pandanganku terhadap politik ya kayak begini. Nanti selengkapnya kita jawab di segmen berikutnya, tetap di Point of View.